Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang pola pengembangan paragraf, dan anggotanya tersendiri ada saya Muhammad Faizan Mutakin dengan NIM 2008 201119, Nahda Amanda dengan NIM 2008 201135, dan yang terakhir Nur Muhammad Faizuddin dengan NIM 2008 20, dan yang pertama materinya yang akan disampaikan oleh saya sendiri tentang pengertian pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf merupakan cara penulis untuk mengembangkan pola pikiran dalam suatu paragraf. Pengembangan pola pikiran ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kalimat topik ke dalam berbagai kalimat penjelas yang ada dalam paragraf. Pola pengembangan paragraf berguna untuk tulisan lebih jelas serta runtut. Itu untuk pengertian paragraf. Dan ada juga macam-macamnya, yaitu macam-macam pola pengembangan paragraf itu terdiri dari 11 macam. Yang pertama, pola pengembangan paragraf perbandingan. Yang kedua, pola pengembangan paragraf pertanyaan. Yang ketiga, pola perbandingan paragraf sebab akibat. Yang keempat, pola pengembangan paragraf contoh. Yang kelima, pola pengembangan paragraf perulangan. Yang keenam, pola pengembangan paragraf definisi. Yang ketujuh, pola pengembangan paragraf pemerincian. Yang kedelapan, pola pengembangan paragraf ilustrasi. Yang kesembilan, pola pengembangan paragraf kronologi. Yang ke-10, pola pengembangan paragraf klasifikasi divisi. Yang ke-11, pola pengembangan paragraf analogi. Selanjutnya yaitu pola pengembangan paragraf perbandingan. Paragraf perbandingan adalah paragraf yang kalimat topiknya berisi perbandingan dua hal. Kalimat topik tersebut kemudian dikembangkan dengan memerinci perbandingan tersebut dalam bentuk yang konkret atau bagian-bagian kecil. Selanjutnya, pola pengembangan paragraf pertanyaan. Paragraf pertanyaan adalah paragraf yang kalimat topiknya dijelaskan dengan kalimat tanya. Ada lagi pola pengembangan paragraf sebab akibat. Pola pengembangan paragraf sebab akibat adalah paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan oleh kalimat-kalimat sebab atau akibat. Lalu ada pola pengembangan paragraf contoh. Paragraf contoh adalah paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan dengan contoh-contoh sehingga kalimat topik jelas pengertiannya. Lalu ada pola pengembangan paragraf perulangan. Paragraf perulangan adalah paragraf yang kalimat topiknya merupakan pengulangan kata atau kelompok kata atau bagian-bagian kalimat yang penting. Lalu ada pola pengembangan paragraf definisi. Paragraf definisi adalah paragraf yang topiknya berupa definisi atau pengertian. Definisi yang terkandung dalam kalimat topik tersebut memerlukan penjelasan panjang lebar agar tepat maknanya ditangkap oleh pembaca. Alat untuk memperjernih pengertian tersebut adalah serangkaian kalimat pengembang. Untuk saudara Nur Muhammad Faizuddin akan menjelaskan sisa-sisanya. Untuk saudara Faizuddin, dipersilahkan. Pola pengembangan paragraf pemerincian. Pola pengembangan paragraf pemerincian adalah paragraf yang kalimat topiknya berupa rincian fakta ataupun pendapat. Jadi, ide pokok dirinci dengan sejumlah fakta yang dikembangkan oleh kalimat pengembang. Selanjutnya, pola pengembangan paragraf ilustrasi. Pola pengembangan paragraf dengan ilustrasi adalah pengembangan paragraf yang kalimat topiknya menyajikan suatu gambaran atau melukiskan suatu objek. Yang selanjutnya yaitu pola pengembangan paragraf kronologi. Pola pengembangan paragraf kronologi atau urutan-urutan dari suatu peristiwa atau kejadian lazim digunakan dalam wacana kisahan. Kejadian-kejadian
dipaparkan selangkah demi selangkah secara kronologis. Pola pengembangan paragraf klasifikasi divisi. Pengembangan paragraf dengan klasifikasi dimaksudkan untuk mengelompokkan sesuatu dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan satu kriteria tertentu. Klasifikasi berkaitan dengan upaya mencari kelompok besar yang mencangkupi objek yang dibicarakan. Sedangkan divisi berkaitan dengan upaya mencari kelompok kecil sebagai suatu objek yang dapat diambil. Yang selanjutnya yaitu pola pengembangan paragraf analogi. Pengembangan paragraf dengan analogi adalah mengembangkan ide pokok atau gagasan pokok yang belum dikenal dengan membandingkannya pada sesuatu yang sudah dikenal. Tujuannya adalah menjelaskan sesuatu yang kurang dikenal atau belum dikenal.